Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan ridhonya saya Wisnu Nugraha dari Prodi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung bisa menyelesaikan tugas akhir bagian bab 1 dengan judul Sistem Pendeteksi Konten Hoax pada Media Sosial Twitter untuk semua kalangan dengan menggunakan metode machine learning tanpa sedikit kendala. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Rinanda Febriani SSTMT beserta kawan-kawan seperjuangan Prodi Informatika Angkatan 2020 yang mungkin menyaksikan video ini dalam media YouTube yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya membuat proposal penelitian yang berjudulkan Sistem Pendeteksi Konten Hoax pada Media Sosial Twitter untuk semua kalangan dengan menggunakan metode machine learning. Di mana menurut saya judul ini sudah sesuai dengan kriteria yang sebagaimana mestinya, di mana judul yang baik itu berdasarkan 4 kategori. Yang pertama itu ada produknya, ada teori atau metode yang digunakan, ada tujuan, dan ada objek. Di mana untuk produknya itu sendiri di sini adalah sistem pendeteksi konten hoax. Dan objeknya itu adalah sosial media Twitter. Jadi tidak semua media sosial. Jadi di sini saya objeknya hanya Twitter saja ya. Tujuannya itu adalah semua kalangan pengguna media sosial Twitter itu sendiri. Dan teorinya itu menggunakan metode machine learning. Seperti itu. Ini merupakan bagian dari cover. Di sini untuk halaman kedua saya ada lembar persetujuan ya, sebagaimana mestinya tugas akhir pada umumnya. Walaupun ini hanya sebagai simulasi mungkin, tapi sebisa mungkin saya membuat replika sepercis dan seserius mungkin sebagaimana tugas akhir pada mestinya pada umumnya ya. Terus di lembar ketiga ada pengesahan, lembar pengesahan. Di lembar keempat itu ada kata pengantar, walaupun pada ketentuan itu opsional mungkin ya untuk kata pengantar, tapi di sini saya memakainya gitu ya sebagai pelengkap tugas saya gitu. Bandung 14 Mei 2022. Dan kita akan masuk ke daftar isi di sini yang dibuat secara otomatis, dan ada daftar tabel juga karena daftar tabel di sini belum ada tabel sama sekali, begitupun belum ada gambar sama sekali, maka daftar tabel dan daftar gambar di sini masih kosong ya, seperti itu. Nah, langsung kepada inti dari tugas ini, yaitu pada bab 1, di mana pada bab 1 pendahuluan ini memiliki 3 subbab. Yang pertama adalah latar belakang,
Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, di mana untuk latar belakang ini sendiri ya, perlu kita ketahui belakangan ini itu beredar informasi tentang perkembangan teknologi, bahkan tokoh dunia, yaitu yang dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia saat ini, yaitu Elon Musk. Akhir-akhir ini, belakangan ini, atau beberapa minggu ke belakang itu menggemparkan dunia dengan membeli sebuah media sosial Twitter dengan kisaran hampir 600 triliun, di mana Elon Musk itu sendiri memiliki visi dan misi itu membebaskan siapa saja dan di mana saja gitu untuk memberikan informasi tanpa harus ada ketakutan atau ancaman dari pihak manapun. Jadi secara generalnya Mas, Twitter ini itu akan diluncurkan dengan skema yang baru, yaitu membebaskan kepada penggunanya siapa saja untuk menyebarkan informasi, baik itu yang informasi penting, tidak penting, hoax atau tidak hoax, fakta atau tidak fakta, itu semuanya akan masuk di media sosial Twitter ini, tanpa ada penyaringan, filtering sama sekali. Saya rasa hal ini itu akan sangat berdampak buruk gitu bagi para kaum milenial yang baru mengenal sosial media tanpa bisa mencerna informasi dengan baik gitu ya. Nah, di mana saya di sini tergerak gitu ya untuk menciptakan sebuah sistem untuk memfiltering informasi hoax yang ada di Twitter gitu, agar penyampaian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, itu yang tersampaikan hanya berita yang emang benar-benar akurat, fakta, tidak hanya hoax gitu ya. Nah, di sini mungkin latar belakang secara generalnya itu seperti baru saya, mengapa saya ingin mengambil topik penelitian ini, karena berlandaskan latar belakang seperti barusan. Karena adanya terobosan baru dari media sosial Twitter yang akan membebaskan siapa saja untuk menyebarkan berita informasi apapun itu di Twitter secara bebas. Yang pasti hal ini akan sangat berdampak negatif itu bagi pengguna Twitter, khususnya yang tidak bisa mencerna informasi secara baik. Tapi berdasarkan tahap-tahap metodologi penelitian yang baik dan benar, latar belakang yang bagus itu terdiri dari 6 aspek. Yang pertama itu adalah objek penelitian, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga kekurangan dan kelebihan, yang keempat ada masalah yang dipilih, yang kelima solusi, dan yang keenam itu rangkuman atau simpulan. Di sini saya sudah kategorikan, udah kelompokkan berdasarkan paragraf, di mana paragraf 1 di sini itu mengenai objek penelitian, yaitu perkembangan teknologi kian semakin pesat dari masa ke masa. Itu sudah jelas kita sadari dan kita ketahui secara bersama-sama. Bahkan tak jarang kita selalu tertinggal akan perkembangan yang terjadi. Saya saja sendiri sebagai anak teknologi yang mengemban pendidikan di program studi informatika, tidak jarang gitu tertinggal akan perkembangan teknologi yang ada gitu. Itu tuh memang polemik yang terjadi gitu. Jangankan masyarakat umum, masyarakat teknologinya itu sendiri bahkan suka ketinggalan gitu akan informasi perkembangan teknologi yang ada. Banyaknya teknologi baru bermunculan, serta informasi yang simpang siur kerap membuat kita bingung untuk digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi yang beredar. Bahkan kerap kali informasi bisa begitu cepat tersebar melalui media sosial. Akhir-akhir ini beredar informasi di mana salah satu tokoh dunia, Elon Musk,
berhasil mengambil alih sepenuhnya kepemilikan media sosial Twitter. Nah, dari sini juga objeknya itu udah kelihatan gitu. Mengambil alih sepenuhnya kepemilikan media sosial Twitter, di mana Twitter itu sendiri akan menjadi satu-satunya media sosial yang bisa menyebarkan berbagai informasi secara bebas tanpa ada tuntutan dari pihak manapun. Nah, jadi objek pada paragraf pertama itu sudah sangat jelas, yaitu Twitter. Nah, yang ke paragraf kedua, yaitu mengenai metodologi penelitian, itu saya taruh di paragraf kedua, di mana hal ini tentu akan menjadi sebuah momok baru, di mana berbagai informasi tanpa adanya filtering terlebih dahulu akan begitu mudahnya masuk membanjiri beranda media sosial satu ini. Pastinya kan, soalnya algoritmanya itu seperti itu, ketika ada informasi yang lagi trending, yang lagi hits, yang lagi viral, itu pasti akan membanjiri beranda pengguna Twitter. Banyak sekali metode yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran berita hoax di Twitter ini. Salah satunya yaitu dengan menerapkan metode machine learning pada Twitter untuk bisa menyaring informasi yang lebih akurat. Mungkin untuk penjabaran metode ini itu ada di paragraf selanjutnya ya. Jadi dalam paragraf kedua ini saya sedikit menjelaskan metode yang saya ambil pada penelitian kali ini. Lanjut ke paragraf 3. Lanjut ke paragraf 3, yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan dari metodologi yang diambil. Di mana metode machine learning merupakan metode analisa data yang dilakukan dengan otomatis. Jadi pembuatan analisanya itu dilakukan secara otomatis, yang saya sukai. Jadi kita tidak perlu susah payah mencari informasi yang akurat atau apa sebagai pembanding, tapi metodologi ini menyaring informasi secara otomatis dan keakuratannya pun cukup tinggi. Sehingga metode ini dipilih karena dirasa sangat cocok digunakan untuk memfiltering informasi yang masuk ke Twitter secara otomatis. Metodologi machine learning memiliki kelebihan, yaitu dapat membantu mendeteksi suatu tindakan kejahatan yang ada pada suatu sistem manapun. Di samping kelebihan yang dimiliki, metodologi ini juga memiliki kekurangan, di antaranya itu dapat memotong tenaga kerja karena sistem yang berjalan dilakukan secara otomatis. Pastinya ya, udah tingkat pengangguran di kita itu tinggi, terus ketika ada sistem-sistem yang menggunakan metodologi ini pasti akan meningkatkan jumlah pengangguran. Mungkin itu salah satu kekurangannya dari sistem ini ya. Yang selanjutnya itu metode ini membuat manusia menjadi semakin malas dan ketergantungan. Pasti ya, ketika ada yang otomatis, ketika ada yang mudah, itu akan mengurangi kerja dari manusia yang akan akhirnya itu ketergantungan dan malas-malasan. Mungkin itu salah satunya kekurangan dan kelebihan dari metodologi ini. Lanjut ke paragraf 4, yaitu mengenai masalah yang dipilih. Seperti yang kita ketahui, masalah yang kerap dialami yaitu terjadinya penyebaran informasi yang simpang siur atau bisa disebut hoax. Hal ini kerap kali menyesatkan dan mempengaruhi umat manusia sehingga bisa dengan mudah termakan asumsi-asumsi negatif. Emang tidak bisa dipungkiri ya, berita hoax ini memang sangat meresahkan. Lanjut ke paragraf selanjutnya, itu solusi. Berdasarkan permasalahan yang ada, di sini saya tergerak untuk bisa memecahkan serta memberikan solusi yang bisa menjawab semua persoalan yang terjadi, yaitu dengan membuat sistem pendeteksi konten hoax pada media sosial Twitter untuk semua kalangan dengan menggunakan metode machine learning, di mana hal ini diharap bisa membantu memecahkan serta memberikan solusi atas penyebaran berita hoax yang kian menyebar. Lanjut ke paragraf terakhir, yaitu mengenai rangkuman. Selain akan memberikan pengaruh negatif bagi semua pihak, berita hoax juga mampu menjadikan
provokasi dan agitasi negatif, penyulutan kebencian, kemarahan, hasutan pada orang lain, pemberontakan, bahkan sampai perpecahan antar umat beragama itu bisa terjadi ya, kawan-kawan. Semoga dengan adanya untuk manusia, sehingga hal ini dirasa sangatlah penting untuk mengupayakan pencegahan penyebaran berita hoax. Semoga dengan adanya sistem pendeteksi berita hoax ini mampu mencegah penyebaran berita hoax lebih jauh lagi. Mungkin untuk latar belakangnya seperti itu. Dan kita lanjut ke subbab 1.2, yaitu mengenai rumusan masalah. Di sini saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah metodologi machine learning akan efektif jika diterapkan sebagai metode untuk memfiltering berita hoax pada Twitter? Tidak ada yang tahu kan, belum dilakukan gitu eksperimennya, sehingga ini perlu dipertanyakan. Yang kedua, apa dampak negatif dan positifnya dari penerapan teknologi tersebut? Nah, yang ketiga, berapa persen keakuratan data yang dapat disaring menggunakan metodologi machine learning ini? Karena kan metodologi ini bekerja secara otomatis, jadi keakuratannya itu berapa persen sih? Nah, mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, untuk poin yang ketiga, di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Di sini ada tujuan. Untuk yang pertama, nah, di mana untuk tujuan penelitiannya itu sendiri adalah untuk menghasilkan produk baru dalam perkembangan teknologi, yaitu berhasil membuat sistem penyaringan berita hoax pada media sosial Twitter, di mana ini diharap bisa mencegah penyebaran berita hoax yang kian meresahkan umat manusia di seluruh antero jagat raya ini ya. Yang kedua itu ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian itu ada 2, bagi penulis dan bagi pembaca. Di mana bagi penulis itu, manfaat bagi penulis itu tentunya ini akan menjadi tantangan dan hal baru, yang mana penulis akan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru yang tentunya akan sangat amat berkesan dan bermanfaat. Manfaat bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan ilmu serta referensi yang bermanfaat bagi para pembaca. Nah, seperti itu mungkin. Dan dilanjutkan, di sini ada bab 2 yang masih kosong, bab 3 juga masih kosong, karena tugasnya hanya masih bab 1. Dan terakhir ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini saya mengambil 5 referensi dari 5 sumber jurnal yang berbeda ya, di mana untuk referensi yang pertama itu mengenai judulnya itu analisis dan deteksi konten hoax pada media berita, jurnal teknologi terpapan. Yang kedua itu ada deteksi konten hoax berbahasa Indonesia pada media sosial menggunakan metode Levenshtein distance gitu ya bacanya. Terus yang ketiga, yang keempat dan selainnya itu sangat berhubungan ya pastinya. Sangat berhubungan antara sumber 1, 2, 3 dan yang kelima sumber ini dengan topik yang saya angkat, yang saya ambil. Dan metode dan penelitian ini itu setelah saya telusuri dan cari tahu, belum ada gitu ya yang menerapkan atau yang melakukan penelitian ini. Jadi judul penelitian yang saya angkat ini itu benar-benar real hasil penelitian saya gitu. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan karena pemaparan dari awal sampai akhir itu sudah selesai. Akhir kata, billahi fi sabilil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.